mengaku beberapa orang, dan dia bisa jadi 3 orang, bisa menjadi 3 orang dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi bersama gue Yeshua Safa. Dalam video kali ini gue sebenarnya mau ngasih tahu aja, dalam beberapa minggu kebelakangan Poya tuh nggak upload video. Bukan karena gue nggak dapet orang atau temen untuk diwawancarai. Sebenarnya banyak banget yang udah gue ajak, cuman terkendala waktu, apalagi sekarang juga PPKM kan yang diberlakukan pemerintah, dan banyak juga ya akses tutup di jalan, yang mana gue setiap kali mau podcast tuh gue pasti keluar, ada dia di mana gue pasti nyamperin. Nah, ya udah akhirnya gue nggak jadi bikin podcast itu. Nah, akhirnya gue bingung kan, wah sayang nih, di channel gue sangat mati, maksudnya nggak ada video yang gue upload. Gue mikir itu ya, akhirnya gue mikir, gue pernah kejadian. Jadi gue pernah ketipu sih. Udah, itu kejadian waktu di tahun 2018. Sangat, kalau gue ingat kejadian itu sebenarnya sakit banget, nyesel banget gitu, karena gue nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Orangnya yang nipu pun sampai saat ini masih berkeliaran gitu. Gue sudah coba melakukan berbagai cara gitu untuk bikin dia jera gitu. Bahkan gue udah sempet ngelapor ke temen gue yang emang dia punya kenalan polisi. Gue udah sempet minta tolong sama ormas yang dia tuh sebenarnya, ormas itu datang ke rumahnya, dan masih kontek-kontekan pada saat itu. Dia tetap datang ke rumahnya, cuman ya gitu, si keluarga itu sangat-sangat menutupi si anaknya. Ketika ada yang datang, alasannya anaknya nggak ada di rumah, alasannya anaknya nggak tahu kemana. Jadi itu kronologi gini, gue tuh kenal sebenarnya sama nih orang yang nipu. Gue kenal itu udah adalah sekitar 4 tahun. Emang salahnya gue adalah gue terlalu percayakan orangnya. Gue kenal 4 tahun dan kita nggak pernah ketemu gitu. Singkat cerita, dia dia message lewat Facebook, nawarin salah satu kamera, yang mana kamera saat itu gue pengen beli kamera 5D Mark 3, dan dia kredit. Jago banget main, asli dia jago banget, sampai gue tuh dibikin percaya. Nah, pas dia nawarin produknya secara kredit, bahkan dia ngasih capturean yang orang-orang ngambil sama dia, dan itu kayak dibikin seolah-olah nyata. Aduh, gila banget di sini gue. Nah, akhirnya terjadilah gue transaksi sama dia. Transaksi awalnya tuh DP. Jadi gue beli kamera. Ternyata nih orang yang nipu gue, dia beli juga. Jadi gue yang beli dan dia pun beli, tapi melalui orang. Jadi ada tangan kedua lah. Jadi gue beli, dia beli, jadi dia ikut transaksi lagi sama orang. Nah, akhirnya gue transfer loh pada saat itu untuk DP sebesar 1 juta. Dan gue karena gue percaya sama dia, karena kita juga kenal lama, gue percaya, ya udah gue transfer gitu. Nah, pas gue transfer, ya udah tuh kita komunikasi. Yang bikin gue percaya lagi karena jujur, dia ini ikut salah satu ormas terbesar, yang mana gue sebenarnya
sama ormas ini adalah gue sangat sangat suka banget gitu, sangat cinta banget gue sama ormas itu. Dia bawa ormas. Nah akhirnya ya udah dia karena gue juga nggak punya masalah juga sama nih ormas, karena emang gue juga cinta banget sama nih ormas. Dan dia juga, gue ngeliat di media sosialnya, dia foto pakai itu, terus dia ngasih IG-nya dia, dan dia cerita bahwa keluarganya, bapaknya adalah salah satu pasar minggu. Ya makin percaya dong gue, gila loh, masa iya. Apalagi gue punya kenalan orang-orang FPI juga kan, nggak mungkin lah gue juga nggak percaya sama dia. Akhirnya yaudah tuh kita transaksi, kita chattingan. Akhirnya chattingan, pas chattingan itu dia cerita. Jadi gue juga pun sebenarnya kayak dibikin keder, asli dibikin keder. Dia tuh gini nih, ternyata dia tuh kayak belut licin banget. Jadi dia tuh bisa mengaku beberapa orang, dan dia bisa jadi 3 orang, bisa menjadi 3 orang dia. Hebatnya dia tuh itu. Nah akhirnya pas gua udah udah transaksi beberapa juta gitu ya, pas beberapa juta itu gue kepikiran nih. Jadi gue tahu nih, jadi gini, sampai transaksi tuh terus transaksi, dia menggunakan transaksi tiga itu apa namanya, nomor rekening yang berbeda, 3 nomor rekening berbeda. Ada siapa namanya, gue lupa karena udah kejadian udah lama banget gitu. Kenapa gue berani kenapa sih kenapa lu baru ngomong ini gitu. Sebenarnya gue sangat males banget buat ngebahas ini gitu. Cuman gimana ya, gue cuman mau sharing aja gitu ke teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang pernah kejadian kayak gua gitu, pernah kejadian ketipu juga kayak gua gitu kan. Nah gue pengen sharing aja gitu. Nah pas gua pada akhirnya gua memberanikan ini juga ya karena gua punya channel YouTube juga kan. Akhirnya gua bongkar gitu kan kronologi gua gitu. Banyak sih, ada beberapa teman gua yang gua percaya tuh, gue cerita sih, gue sharing gitu, gue ketipu puluhan juta untuk beli kamera online gitu. Ya ketika gue cerita sama teman gue sih, gue bukan mengharap solusi, gue cuman butuh ya pikiran gue tenang, pikiran gue tenang untuk ngadepin ini semua gitu. Biar beban yang ada di kepala gue tuh nggak gue sendiri gitu. Jadi gue ibarat kata tuh gue membagi cerita aja gitu. Ya kalau emang dia bisa ngasih solusi ya alhamdulillah. Ya ada beberapa temen yang gue cerita ya emang nggak bisa ngasih solusi karena kalau dilihat kronologinya sangat sulit. Kronologi yang gue alami itu sangat sulit, karena dia pakai beberapa nama, itu yang bikin sulit sih. Kembali lagi ya, nah akhirnya udah tuh gue transaksi 1 juta 2 juta gue transaksi. Akhirnya dia ngaku atas nama siapa gitu. Dia ngasih tahu IG-nya, dia bilang nih orangnya ini masuk rumah sakit, butuh biaya, sampai nih orang nih ngaku ibunya. Gila loh, dia udah ngaku anaknya, udah ngambil foto anaknya, tiba-tiba dia ngaku lagi nama ibunya, ibu si korban. Jadi ini si orang yang diaku jadi anak nih,
Ini anak nih ceritanya dibikin seolah-olah meninggal dan dia butuh biaya. Nah, si ibunya ini WA gua minta tolong sebesar 1.500.000 untuk biaya penebusan mayit si anak. Lo bisa bayangin sampai sih yang nggak tersentuh hatinya gitu. Gua ngelihat orang udah meninggal, disusahkan pula, mau ditebus mayit dia nggak bisa, dan dia minta tolong sama gue untuk nebus, minta ditransfer sebesar 1.500.000. Ya udah, gue nggak tahu apa, tahu karena gue pakai M-Banking, udah gue transfer aja, gue transfer udah itu. Akhirnya udah, setelah itu selesai, kembali lagi nih si anak, kak sorry kameranya terkendala di bea cukai, yang mana bea cukai itu harus ada penebusan sebesar 250.000. Kalau kakak nggak nebus, kalau kakak nggak transfer, ini barang nggak bisa kita ambil, kata dia. Anjir, gue bilang gue deh bayar puluhan juta cuman gara-gara 250.000 nggak bisa keambil. Ya udah dong, gue transfer dengan rekening yang berbeda juga. Wah, kronologinya bener-bener sangat-sangat sulit. Bahkan dia bisa mempermainkan juga, kak ini barang sebenarnya ada di Padang, ini kita salah ngasih alamat di Padang. Nah di Padang kebenaran si pelaku tuh bilang, sebenarnya kak gue punya temen ormas di sana yang sudah ngurus ke rumah si yang bikin si kamera ini gitu. Si kamera ini yang punya, katanya udah didatangin segala macem, ditahan lah sama pihak ormas. Ditahan, minta duit apa-apa. Gua WA-an juga sama ormas yang di Padang. Namanya siapa gitu, gue lupa. Den apa gitu gue. Gue komunikasi tuh sama itu. Wah anjir, gue bilang gue pusing, gue anjir masalah ini belum selesai. Apalagi datang masalah, bang. Dia bisa menggunakan banyak akun, bisa menggunakan banyak nomor telepon. Dia ngasih fotonya, bahkan DP-nya segala macam gitu. Transaksi chattingan dia sama orang yang di Padang pun dikirimin ke gua. Bener-bener kayak real. Dan gua anjir, yang tadi gua nggak percaya dibuat percaya lagi sama dia. Gila, jago banget gitu. Nah, udah tuh. Akhirnya pas gua tahu dia penipu tuh. Jadi gue punya temen, gue punya adik kelas. Gue inget tuh siapa yang rumahnya di sini, siapa ya, kayak dia pernah apa gitu. Akhirnya gue punya temen, yang mana temen gue ini adik kelas gue pada waktu di sekolah dulu. Gue cerita lah ke temen gue ini, ke adik kelas gue ini, siapa nih orang. Ternyata nih orang penipu, karena dia sendiri pun pernah ketipu, laptopnya diambil. Nah yang nipu gue nanti gue share fotonya, namanya itu Nanda Putri Kustanti. Ntar gue kasih capturean FB-nya, gue kasih foto-fotonya, gue kirimin bukti-bukti capturean gue dan screenshot dari temen gue itu. Nah akhirnya gue cerita tuh ke temen gue, ke adik kelas gue bilang, ini lu kenal gak sama ini? Oh iya kak, gue kenal sama dia teman rumah gue. Dia itu penipu. Ah serius? Iya. Akhirnya dia cerita, ternyata laptopnya dia pernah dibawa kabur sama nih orang. Gila gak lo? Tetangganya sendiri, temennya sendiri ditipu cuy, asli. Akhirnya gue buka dong. Akhirnya gue beberapa hari tuh, seminggu 2 minggu apa, gue chattingan tuh sama dia. Nah gue tahu nih ini orang penipu, tapi gue belum langsung nuduh dia penipu, belum. Gue masih kontek-kontekan sama teman gue yang
sama adik kelas gue, dan gue masih kontek-kontekan sama si penipu. Nah, adik kelas gue bilang bahwa nih orang sekeluarga penipu. Gila gak lo? Kalau lu dateng ke rumahnya, lu tanya nih rumah dia, rumah si Nanda Putri Kustanti, warga dan di lingkungan tersebut tahu dia siapa. Lu satu keluarga penipu. Gila, gue bilang. Anjir, gue bilang. Ya udah, akhirnya gue tetap tuh kontek-kontekan sama teman gue. Nah, akhirnya gue berani ngomong nih sama si penipu ini gitu. Gue ngomong sama si penipu ini, dia nanya, iya kak, iya sorry kata dia. Dia kayak minta maaf dan bukan menyesal sih sebenarnya, lebih kepada kayak ngeledek gue juga gitu. Sampai dia bilang, sorry kak, gue bilang, gue ngelakuin ini karena gue butuh duit, gue pengen nikah, bla bla. Dia minta waktu gue dia minta waktu buat ngebalikin duit gue. Dia minta waktu buat ngebalikin duit gue sebesar 5 juta. Sampai dia alasannya dia kerja di bar, dia jual diri, dia apa segala macem. Alasan-alasan itu karena setelah gue tahu dia penipu gitu. Sampai dia bilang ada beberapa orang yang datang ke rumahnya untuk ciduk dia gitu. Nah, setelah gue tahu nih gue dari temen gue bahwa dia penipu, akhirnya gue buka Facebook, banyak ternyata yang ketipu sama dia. Bukan cuman gue dan temen gue, ada beberapa ketipu modusnya online, modus online jual beli handphone. Mereka nggak banyak ketipu, ada yang 700.000, ada yang 800.000, bahkan ada yang isi DM. Akhirnya gue chat satu-satu orang yang ketipu sama dia. Dia udah datengin ke keluarga yang tadi gue bilang dari awal bahwa sebenarnya sudah banyak korban yang datang ke rumahnya dan minta pertanggungjawaban dari orang tuanya. Tapi yang terjadi, orang tuanya malah lepas tangan. Padahal ternyata bukan lepas tangan, tapi disembunyikan sama orang tuanya. Itu setelah disembunyikan dengan alasan orang ini anak nggak tahu kemana, sebenarnya ini anak ada di rumah di dalam kamar gitu. Bahkan yang lebih parahnya lagi, setelah kejadian ini gue ditipu dan mengatasnamakan ormas yang tadi gue sebut gitu, temen gue ini bilang bahwa ternyata dia sering melakukan penipuan. Dia minta sumbangan ke majelis taklim, mengatasnamakan ormas tersebut. Ketika duitnya terkumpul, ditilep. Gila. Padahal mah kalau lo lihat fotonya di kejadian waktu itu ada foto orang tuanya, dan orang tuanya ternyata sudah dikeluarkan. Tadinya orang tuanya tersebut salah satu anggota dan ketuanya di daerah Pasar Minggu, tapi karena kasus ya udah akhirnya dikeluarkan gitu. Nah, setelah itu gue bingung tuh, wah anjir, gue bilang gue harus gimana ya. Gue sampai, karena gue ketika gue ketipu tuh gue cerita ke keluarga gue, ke bokap gue sendiri gitu, ke bokap gue. Ya bokap gue nggak bisa berbuat apa-apa, kata dia. Kalau seandainya kejadian ini karena bokap gue kan tinggal di Bogor dan gue di Jakarta gitu. Gue nyamperin ke bokap gue bilang, gue cerita masalah gue yang ada. Akhirnya bokap gue bilang kalau seandainya kejadian ini di Bogor, bokap gue bisa bantu karena dia punya kenalan. Nah, gue pun sudah melakukan itu. Gue sudah melakukan yang namanya pengejaran terhadap si pelaku gitu. Karena pikiran gue minta tolong sama temen gue tuh nggak
ya itu yang gue bilang nggak ada responnya gitu. Akhirnya gue mikir kan, karena kenapa sih Al lu nggak lapor polisi pada saat kejadian? Kenapa sih Al lu nggak coba ngomong atau lu speak up gitu untuk ngomong? Nah, gue bukannya nggak mau lapor polisi, karena pikiran gue adalah ya pasti kalau gue lapor, yang punya kasus penipuan mungkin ada yang lebih besar dari gue gitu, dan penanganannya pasti akan sangat-sangat lambat. Akhirnya ya udah gue nggak coba lapor ini. Akhirnya ya gue pendam sendiri. Nyesel. Kerugian yang gue alami saat itu sekitar 20 juta. Gila cuk, 20 juta. Nah, yang gue pengen share lagi adalah ketika gue dalam keadaan terpuruk, ketika gue dalam keadaan gue tertipu, gue tuh down banget saat itu. Tapi gue nggak mau terlalu pikirin gitu. Gue gimana caranya? Gue harus selesaiin masalah gue. Pelan-pelan masalah gue selesai. Sampai gue tuh punya laptop yang gue pakai saat ini nih. Sampai gue gade laptop gue bukan laptop, tapi kamera Canon 60D gue untuk job wedding gue itu sampai gue gade sebesar 3 juta. Dan motor Vario gue tuh gue gade juga gitu. Gue udah ketipu 20 juta. Gue buat nyelesain masalahnya digade. Gue buat nyelesain masalah motor gue gade, kamera gue gade. Anjir, gue bilang, gila gue gimana nih gue. Tapi bokap gue cuman mesen, ya udah, kejadian ini dijadikan pelajaran. Tapi masalah Al, utang-utang Al yang sama orang diselesaikan. Jujur men, gue punya utang. Pada saat kejadian gue punya utang sama temen gue minjem duit 1 juta. Gue minjem duit sama temen gue 1,5 juta, bahkan sampai 500.000 gue minjem. Jadi gue harus total tuh ya sekitar 20 lebih lah. Itu gue harus ketipu. Yang gue beli kamera 20 juta. Gue harus gantiin utang-utang teman gue sebesar 5 juta. Dan alhamdulillahnya teman-teman gue ngerti gitu. Tapi gue nggak cerita ke mereka bahwa gue ketipu. Yang mereka tahu cuman 6 juta. Nah, gue nggak mau cerita ke teman gue karena gue cuman nggak mau aja nyusahin mereka. Karena kalau gue cerita, gue yakin mereka pasti akan bantu, sangat-sangat akan bantu gitu. Setelah kejadian penipuan yang gue alami itu, asli gue kerja cuman buat bayar utang. Alhamdulillahnya sih teman-teman gue ngertiin dan gue bayar dicicil. Mereka sangat-sangat ya udah nggak apa-apa dicicil, yang penting lo bayar gitu. Nah, dan gue pun tidak lari dari masalah ini. Nah, yang gue pengen cerita lagi adalah ketika gue terdapat musibah tuh, sampai pada akhirnya nih gue selesain masalah gue utang. Jadi gue punya utang juga sama teman gue punya utang juga pinjaman online juga sebesar 15 juta. Jadi gue total ketipu 20 juta, gue minjem sama teman gue 5 juta, pinjaman online itu 15 juta. Gila, gue bilang, gue puter otak kayak gimana, yaudah, gue sampai setahun berjalan, motor gue tuh digade, belum ketebus STNK-nya. Sampai pada akhirnya gue dapet WA dari orang penggadaian kalau dalam jangka waktu 1 bulan motor gue nggak ditebus, itu akan masuk pelelangan. Ketika sudah masuk pelelangan tuh akan sangat sulit untuk ditebus. Anjir, gue bilang, udah kayak jatuh ketiban tangga, masalah belum selesai, ditambah lagi motor gue yang mau ditarik
sama Pegadaian. Anjir, gue bilang. Akhirnya gue memutuskan apalagi nih solusi yang gue harus jual. Ya udah, akhirnya gue memutuskan untuk menjual laptop kesayangan gue yang gue boleh beli dari duit salah satu duit online, pinjaman online. Ya udah, gue jual laptop gue, dan laptop gue jual pada saat itu 6 juta. Gue nebus motor, gue bayar utang segala macam, habis duit nggak tahu kemana gitu. Nah, akhirnya gue mikir apa yang menyebabkan gue sampai sebegitu rumitnya, sampai sebegitu bodohnya atau apa gitu. Akhirnya gue mikir, oh iya, ternyata benar men, bahwa riba itu bahaya. Dan gue menyadari ketika gue mendapat pinjaman online, dari situ timbul semua masalah. Anjir. Lo tahu, gue ketipu uang yang besar 20 juta. Gue harus bayar utang teman-teman gue yang sebesar 5 juta, dan gue harus terus membayar pinjaman online yang mana sebesar 1.100.000. Anjir, gila gue bilang. Anjir, gue bilang nih, gila, gue bilang, gue bener-bener nggak ngerti gue harus ngapain tuh. Gue nggak ngerti gitu. Ya udah, gue yakin setelah masalah ini yang gue hadapin selesai, gue yakin kebahagiaan itu akan timbul dalam diri gue. Kebahagiaan itu akan datang ke gue. Ya udah, 2018 gue ketipu, dan pinjaman online itu terus berjalan. Pada akhirnya selesai di tahun 2020 ya, 2020 semua masalah selesai. Pinjaman online selesai, utang-utang teman gue selesai, kamera yang gue tebus, gue tebus, motor yang gue gade gue tebus. Anjir, gue bilang. Nah, pelajarannya adalah gini sahabat, lu jangan mudah percaya sih sama orang. Dan gue sekarang udah sangat nggak begitu percaya sih sama orang itu. Bahkan apa ya, jadi lebih was-was sih gue. Dan satu lagi, bahwa lu jangan salah sekali deh, sesulit apapun hidup lu, nggak punya duit atau apa gitu, apa yang lu alami, lu jangan sekali-sekali deh minjem pinjaman online. Karena semua masalah itu timbul ya dari pinjaman online, dari riba gitu. Dan itu gue alami sendiri. Kenapa gue ngomong kayak gini, karena gue sendiri yang alami gitu, bukan orang lain, bukan denger cerita dari orang lain. Enggak, ini gue sendiri yang gue alamin. Itu makanya kenapa gue buat video ini. Pada akhirnya gue buat video ini, yaitu gue cuman pengen cerita. Ya nggak tahu, semoga aja orang yang penipu ini ketangkep. Karena yang gue dengar berita terakhir, ini orang sudah menikah dan tinggal di daerah Banten, Sukabumi ya, dia tinggal di daerah Banten. Nah, gue nggak tahu nih, apakah dia tetap melakukan aksi penipuan ini. Ya gue nggak tahu, karena gue udah nggak mau dapet kabarnya gitu, nggak dapet kabar si penipu ini. Nah, yang terakhir yang gue dapet ya dia sudah menikah, dan gue nggak tahu dia melakukan aksi tersebut, melakukan penipuan lagi tersebut. Ya gue nggak tahu sih. Yang jelas dengan adanya video ini, dengan adanya video yang gue terbuat ini, bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua